Untuk mengajukan perpanjangan izin salah satunya adalah sudah pernah diaudit dan hasil rekomendasi audit sudah ditindaklanjuti, itu Mhm. sebagai syarat untuk perpanjangan izin. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ziswap. Apa kabar Anda di hari ini? Kini kita sudah beranjak ya ke episode selanjutnya tentang auditor syariah. Masih bersama dengan saya Tasya Rustama dan nanti kita akan berbincang bagaimana tentang auditor syariah ini, bagaimana mekanismenya, kemudian tujuannya itu apa sih? Kita masih akan membahas itu bersama dengan Pak Muhibudin. Beliau adalah Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah dan Lembaga Zakat yang sudah terhubung bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhibudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tasya. Kita bertemu lagi, Pak. Masih Iya, membahas alhamdulillah zakat. sehat ya. Sehat tentu saja. Iya, iya, iya. Pak Muhibudin, waktu perbincangan kita di episode sebelumnya ya, Pak Muhibudin sempat membahas gitu tentang auditor syariah, menyinggung sedikit seputar hal ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Muhibudin, sebenarnya auditor syariah ini apa ya? Dan fungsinya dan tugasnya itu apa? Iya, baik. Ini penting sekali ini topik kali ini ya. Jadi audit syariah ini sebenarnya amanat Undang-Undang 23 2011, Mbak Tasya. Jadi di undang-undang tersebut menyebutkan bahwa audit kepatuhan syariah dilakukan oleh kementerian yang membidangi agama. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah domainnya Kementerian Agama. Dan dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai satuan pengawasan internal Kementerian Agama yang di dalamnya ada auditor-auditor yang melakukan audit yang sudah punya SIM ya, surat izin mengaudit gitu ya. Bukan Nah, mengemudi ini ya, Pak. kita tambahkan saja, betul. Kita tambahkan dengan sertifikasi audit syariah gitu ya, tapi yang zakat. Kita kerjasama dengan IAI, Mbak Tasya, dan alhamdulillah sudah ada 31 auditor yang sudah certified SAS zakat gitu. Dan ini sesuai dengan KMA 808 ya, bahwa tentang pedoman audit ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat ini sesuai dengan maqasidus syariah. Ini yang pentingnya gitu. Nah, tujuan daripada audit ini adalah untuk memastikan bahwa tadi ya praktek-praktek mulai dari penghimpunan sampai nanti pendistribusian, lalu asnaf mana saja yang mendapatkan distribusinya gitu ya, yang menjadi sasaran utama pendayagunaan dana wakaf ini. Nah, itu harus sesuai dengan fiqh zakah. Kira-kira gitu. Baik, auditor syariah ini Pak Muhibudin apakah berbentuk organisasi atau berbentuk perorangan? Ya, jadi selama ini ya, nanti ini kita pengennya di tahun 2021 ini juga sedang kita draft KMA-nya, kita naikkan, jadi tetap lembaganya itu ada di Inspektorat Jenderal. Nah, gitu ya. Inspektorat Jenderal, betul. Nah, tapi Inspektorat Jenderal ini tidak semua auditor bisa melakukan audit syariah. Dia yang punya sertifikasi auditor syariah zakat. Nah, itu yang bisa melakukan audit syariah ini. Auditor lakukan ini mendapatkan sambutan baik ini dari para amilin di LAS maupun di BAS gitu. Kenapa? Karena ini adalah sebagai bahan evaluasi bagaimana LAS maupun BAS ini melakukan kinerja-kinerja perzakatan kita gitu. Jadinya ibaratnya dari hulu hingga hilir itu diawasi gitu ya Pak Muhibudin, jangan sampai ada penyelewengan di tengah-tengah situ ya. Betul, betul, untuk memberikan jaminan bahwa proses manajerial yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat ini sudah sesuai dengan syariat compliance. Oke. Pak Muhibudin, ini sering ditemukan gitu ya di kehidupan sehari-hari, di tengah masyarakat tuh sudah biasa gitu. Bagaimana penerimaan zakat itu biasanya dan dibayarkan gitu, diambil dari misalnya masjid, kemudian pesantren, sekolah, dan lain sebagainya yang kita nih belum tahu nih apakah mereka berizin atau tidak. Belum
belum tahu Betul, kan. betul. Nah, tapi Iya. sebenarnya Pak Muhibudin, apakah lembaga-lembaga keagamaan ini diperbolehkan gitu untuk mengelola zakat? Iya, tentunya gini, kita dorong semua lembaga keagamaan yang melakukan pengelolaan zakat, meskipun sekecil-kecilnya zakat fitrah, itu mestinya ada izinnya gitu. Wah. Toh izin juga nggak sulit gitu kan? Mhm. Toh izinnya nggak sulit. Nah, ada yang memang las yang berbasis masjid, Ya. ada beberapa. Hmm. Ada las yang berbasis tadi kayak yang disampaikan oleh Mbak Tasa, berbasis pesantren. Ada yang berbasis komunitas, sebuah komunitas tertentu gitu ya, sebuah komunitas profesi tertentu lalu membuat las. Nah, ya untuk mekanisme kerja daripada auditor syariah ini penting Mbak Tasya untuk kita sampaikan agar teman-teman kita, Bapak Ibu penggerak pergerakan zakat ini bisa memahami betul bagaimana mekanisme audit itu. Jadi sebenarnya audit syariah ini adalah untuk melakukan uji terhadap syariah compliance yang dilakukan oleh teman-teman LAS maupun teman-teman OPZ kita ya. Jadi tadi kalau boleh saya jelaskan gitu, apa namanya proses manajerial yang dilakukan oleh teman-teman OPZ seperti apa, lalu di sampingnya ada kriteria atau aturan-aturan ya, ada syariah compliance yang harus mereka patuhi gitu ya. Nah, kalau ada yang timpang, ada yang tidak compliance terhadap syariah compliance, pasti akan ada yang namanya akibat, ya kan? Nah, akibat itu muncul pasti ada sebab. Oleh karena itu, akhir daripada penugasan auditor adalah bagaimana merumuskan rekomendasi gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut sehingga ke depan OPZ ini bisa melakukan koreksi terhadap proses manajerial yang sudah dilakukannya. Nah, saya kira itu tujuan atau skema audit ya. Jadi ini kalau saya jelaskan itu kurang lebih 3 SKS tuh Mbak Tasya di kampus gitu ya. Jadi mekanismenya auditnya seperti itu. Nah, nanti juga dilihat dari kan ada standar-standar yang ditetapkan oleh AOIV ya tentang standar syariah compliance itu. Jadi standar kepatuhan syariah. Nah, ini yang diuji oleh teman-teman auditor. Jadi kira-kira terpenuhi apa tidak? Kira-kira di situ, Mbak Tasya. Baik. Pak Muhibudin, untuk menjadi auditor syariah, ini kan tadi Pak Muhibudin bilang bahwa ada sudah ditetapkan gitu dan ada 31 auditor yang sudah dilepas dan masih juga berjalan. Untuk bisa gitu Pak diaudit gitu lembaga zakatnya, itu keputusan dari dari Kementerian Agama kah atau dari mereka yang ingin lembaga zakat ini yang ingin diaudit, tolong saya diaudit gitu. Bagaimana caranya Pak? Oh boleh, jadi gini ada dua. Kita sendiri berdasarkan KMA 808 sih antara kita yang di Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat dengan Inspektorat Jenderal kemana saja yang mau dilakukan audit. Contoh yang sudah 5 tahun yang lalu belum diaudit atau yang belum sama sekali diaudit, ini menjadi prioritas utama gitu ya. Iya, lalu ada juga boleh kalau kan ini untuk mengajukan perpanjangan izin, salah satunya adalah sudah pernah diaudit dan hasil rekomendasi audit sudah ditindaklanjuti, itu sebagai syarat untuk perpanjangan izin. Maka lembaga-lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat yang ingin mengajukan perpanjangan izin itu biasanya minta itu ke kita, tolong kami diaudit gitu. Nah, hasil audit itulah yang menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan izin. Itu Mbak Tasya. Berapa lama pengauditan ini Pak Muhibudin? Apakah harus secara berkala tahun sekali atau 5 tahun sekali kah? Iya, kalau yang level nasional itu setiap tahun. Basnas kita setiap tahun kita audit. Iya, kalau level provinsi 3 tahun, kalau level kabupaten kota 5 tahun. Pak Muhibudin, ketika pengauditan ini kan tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa percaya gitu kepada masyarakat kan, karena auditor ini. Apakah data ini akan terbuka lebar gitu untuk bisa diakses masyarakat bagaimana hasil auditor dari sebuah lembaga zakat ini? Ya, tentunya yang kami publish melalui Simzat adalah ini sudah teraudit
atau yang belum gitu Oh. ya. Sudah diaudit atau belum. Nah, kalau masyarakat secara luas ingin tahu hasil auditnya seperti apa, saya kira di masing-masing lembaga amil zakat atau di organisasi pengelola zakat ini punya kebijakan ya. Saya kira kalau yang berani mempublish hasil auditnya, saya kira ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat semakin tinggi lagi gitu. Apalagi kalau rekomendasi biasanya ya langsung kita sampaikan kepada LAS tersebut maupun kepada Basnas ya sebagai pembinanya. Baik, oke, terima kasih Pak Muhibudin sudah hadir sama-sama Mbak Tasya. Sekarang kita membahas tentang tadi auditor syariah ya yang sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Muhibudin. Oke, sahabat Ziswaf, tadi adalah perbincangan saya bersama dengan Pak Muhibudin. Beliau adalah Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah dan Lembaga Zakat. Dan Anda harus mendengarkan podcast kami selanjutnya karena pasti akan berisikan informasi-informasi yang berguna untuk Anda. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.